Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mira Santika, biasa disapa dengan Mira, asal sekolah SMA Negeri 1 Bajawa. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa mosi kali ini kita perdebatkan. Dengan mosi bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Influencer adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain karena kapasitas yang dimilikinya. Dalam video tadi mengatakan bahwa jasa influencer bukanlah hal yang tepat dilakukan oleh para pejabat. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP, Doni Gahiral Ardian, membantah tudingan ketidakpercayaan diri pemerintah lantaran menggunakan jasa influencer untuk mensosialisasikan kebijakan. Program pemerintah sejatinya harus dipahami seluruh lapisan masyarakat. Sebagian segmen masyarakat lebih banyak menggunakan media sosial. Jasa influencer digunakan karena memiliki pengaruh serta pengikut besar di media sosial yang dinilai berguna untuk mensosialisasikan kebijakan. Doni, tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP, menyebutkan penggunaan jasa influencer bukanlah untuk mendominasi narasi pemerintah di media sosial. Menurutnya, ruang media sosial tidak bisa didominasi kelompok tertentu lantaran siapa saja dapat mengkritisinya. Ketika berbicara influencer juga, pasti ketika orang menyampaikan pesan, pemerintah juga akan ada yang mengkritik, menggugat. Tidak mungkin kemudian mereka dominan dan menguasai ruang publik, ucap Doni. Saya tidak melihat salahnya di mana, kecuali influencer digunakan untuk menyampaikan kebohongan. Kalau untuk menyampaikan kebenaran, why not? Pernyataan Doni ini menanggapi kritik dan temuan dari Indonesia Korupsi Watch terkait penggunaan influencer media sosial oleh pemerintah pusat. Perlu dicermati, yang dimaksud itu influencer atau browser. Pemerintah memakai influencer bukan sesuatu yang salah, karena mereka terpercaya dan teridentifikasi. Sekali lagi saya katakan bahwa influencer bukan sesuatu yang salah karena mereka teridentifikasi dan terpercaya. Sedangkan jika browser berbeda, mereka tidak teridentifikasi dan menyampaikan informasi untuk sesuatu kepentingan lainnya. Efektif atau tidak? Menurut Menteri Joni, nanti akan dilakukan evaluasi jika influencer bisa menyampaikan narasi secara tepat dan menjangkau secara luas, maka akan diteruskan. Dirinya kemudian menjelaskan latar belakang penggunaan influencer ini karena inti dari keberhasilan mengalahkan COVID-19 ialah partisipasi masyarakat melalui penerapan protokol kesehatan secara disiplin. Kebijakan terkait COVID-19 harus bisa dikomunikasikan pada masyarakat agar mereka mengetahui isinya dengan benar dan tidak salah menafsirkan. Jangan sampai isinya benar tetapi penyampaiannya tidak tepat sehingga menjadi salah penafsiran ucapnya. Menurutnya juga, tidak ada pemerintah di negara manapun yang siap dengan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Presiden Jokowi memberi arahan untuk memperbaiki komunikasi terkait pandemi ini. Terlepas dari keributan, para influencer media sosial saat ini memiliki peranan krusial karena ekosistemnya memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Kuncinya terletak pada kekuatan pengikut mereka, lazim disebut follower atau subscribe. Suka atau tidak, influencer ini sepatutnya tidak perlu dicurigai.
Keunggulan mereka tidak semata-mata dikarenakan jumlah pengikut atau pelanggan yang mereka miliki, tapi juga terletak pada ciri khas yang ada pada mereka. Memiliki audiens dan pengikut setia, influencer dapat menciptakan keterlibatan autentik dengan para netizen dan konten berkualitas tinggi yang disesuaikan untuk mempromosikan kebijakan dan program pemerintah. Saya mengatakan keterlibatan autentik karena hubungan antara influencer dan para pengikut atau pelanggannya bersifat satu arah. Mereka cenderung mengalahkan, mereka cenderung mengatakan ya terhadap seseorang yang mereka ikuti di media sosial seperti Instagram. Dilihat dari peranannya sebagai juru bicara digital kebijakan dari program publik, para influencer dapat berperan sebagai perantara dalam penelitian akademik. Sebagai misal, peran tersebut sangat berfungsi dalam menyalurkan produk penelitian di perguruan tinggi kepada pemerintah. Salah satu manfaat besar media sosial adalah membuat spesialisasi topik sehingga mempercepat diseminasi temuan peneliti yang relevan dengan kebutuhan pembuat kabupaten. Peneliti akan merasa jauh lebih mudah dan cepat untuk menjangkau orang-orang tertentu berkembang lewat jurnal akademis. Untuk tujuan ini, para influencer dapat meningkatkan lingkungan akademik yang lebih cepat. Media sosial meningkatkan transfer hasil-hasil penelitian dari